guys, kembali lagi dengan gua tim Ekspedisi Ghost. Iya, kita tahu tentang Indonesia yang kaya akan mitos. Nah, pembahasan ini sangat seru banget karena kalau misalnya kalian percaya dan ada di daerah Anda dan dipercayai oleh masyarakat Anda, berarti ini benar nih mitos ini. So, langsung saja setelah pesan berikut ini. Oke, kalau misalkan kalian udah ngeliat pesan-pesannya, ya kita akan membahas satu hewan yang dipercayai ini menjadi santet, mitos atau fakta, teman-teman. Ya, langsung saja yang pertama. Kelabang. Oke, ini mitos nih. Kelabang masuk rumah, artinya apa ya? Iya, gue juga baru tahu nih, artinya apa ya kelabang masuk rumah? Setahu gue karena rumah kita nggak pernah dibersihin, dan kemungkinan si hewan itu berkembang biak di salah satu rumah yang ruangan kita yang tidak dibersihin sehingga menimbulkan ada suatu kelabang. Ya. Di sini percaya adalah kelabang masuk rumah artinya petanda buruk. Kelabang merupakan hewan yang memiliki bisa ya, meski tak sampai membunuh manusia, namun terkena bisanya saja tetap saja akan membuat sakit. Menurut primbon Jawa, masuknya kelabang di dalam rumah ini sering dianggap petanda buruk. Nih, jadi menurut mitos Jawa, kalau misalkan ada kelabang yang masuk, berarti menandakan ada petanda buruk. Apa ya kira-kira? Petanda buruk ini akan dialami oleh orang yang melihatnya. Untuk itu, berhati-hatilah jika ada kelabang masuk rumah Anda. Kelabang hewan jelmaan jin atau siluman. Nah, ini nih agak bingung. Hewan ini menyukai tempat-tempat yang lembab dan gelap, karena itulah banyak kelabang bersembunyi di sudut-sudut dunia, seperti kasur, dapur, dan lain-lain yang mungkin gelap nih ya. Oke, selain petanda buruk, ilmu primbon juga meyakini sebagai jelmaan dari jin. Itulah mengapa hewan ini memiliki aura mistis tersendiri dan ditakuti. Juga bingung. Langsung saja. Kelabang masuk rumah artinya akan datang santet. Bagi mereka yang memiliki ilmu, terutama ilmu hitam, kelabang sering disebut sebagai salah satu syarat. Syarat apa ya? Maaf. Apakah itu? Kelabang merupakan syarat untuk menggunakan santet. Ini terutamanya diyakini oleh pengikut ilmu hitam di zaman dulu. So, jadi ilmu-ilmu hitam di zamannya primbon itu menggunakan kelabang sebagai syarat dari santet. Kalau sekarang itu kan ada teluh ya, bener gak sih teluh? Yang suka melintasin terus masuk rumah dan meringgoy, besok kan? Enggak, teluh tau gak? Iya tahu. Teluh kan? Nah, kalau zaman dulu itu adalah kelabang, teman-teman. Jadi orang itu menggunakan ilmu hitam dengan medianya adalah kelabang. Oke, langsung saja. Jelmaan orang yang sudah meninggal. Tak hanya itu, kelabang masuk rumah artinya ada orang yang sudah meninggal tengah berkunjung. Ngeri juga ya. Hewan satu ini diyakini sebagai jelmaan orang yang telah meninggal. Karenanya, jika bertemu kelabang setelah ada saudara yang meninggal, maka itu adalah sosok almarhum atau almarhumah. Nah, karena inilah ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh membunuh kelabang yang masuk ke dalam rumah. So, jadi sebagai petanda nih ya, sebagai petanda. Ini menurut kepercayaan menurut primbon Jawa nih. Kalau misalkan kalian percaya, ya silakan percaya. Kita kembali lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi di sini diyakini si kelabang ini kalau misalkan masuk dalam rumah, ya itu adalah petanda bahwa saudara kita telah meninggal, ya atau sebelum apa? Maka itu adalah sosok almarhum atau almarhumah. Masya Allah. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah sedikit cara mengusir kelabang yang masuk ke dalam rumah. Oke, yang pertama adalah taburkan garam di sekitar rumah. Ini adalah cara untuk mengusir kelabang di dalam rumah dengan secara perlahan. Daripada membunuh dosa, lebih baik kita mengusir. Yang pertama adalah taburkan garam di sekitar rumah, di keliling rumah. Kelabang atau lipan, lipan itu apa? Lipan.
sama ya kelabang apa? Ya, Mirip-mirip. Bego ya. Oke, ribah termasuk hewan melata yang takut akan garam. Ia dapat mati jika permukaan tubuhnya terkena garam, meski hanya sedikit. Nah, agar kelabang tidak dapat merayap masuk rumah Anda, bisa melakukan garam di sekelilingnya, terutama di bagian daun itu dan jendela. So, jadi taburan garam itu sekitar rumah yang menurut gue tuh kayak sulit gitu loh, ya teman-teman. Kayak harus ditaburin garam biar kelabang itu nggak masuk merayap ke rumah kita. Oke. Soalnya juga di tempat itu banyak banget kelabang. Oke, di kamar mandi itu ada, di teras ada, anjing terus di dapur juga ada, semua ada, masya Allah. Oke, langsung aja yang kedua, aroma daun pandan. Nah, beberapa sumber meyakini bahwa aroma khas pada daun pandan bisa digunakan untuk mengusir kelabang. Caranya cukup mudah. Anda hanya perlu memotong daun pandan hingga ukuran kecil-kecil kayak kecil. Kemudian letakkan potong-potongan tersebut di sudut ruangan layaknya pangkal ruangan. Mati. Wow. Mana tuh? Kalau mati lagi. Iya. Bukan ini, bukan. Terbalik. Oke. Kemudian letakkan potong-potongan tersebut di sudut ruangan layaknya pengharum ruangan. Jangan lupa untuk menggantinya setiap 4 hari sekali ya. Itu adalah menggunakan harum-harum pandan ya. Mungkin gue yakin konten ini udah pada tahu, manusia-manusia di sekitar planet dunia, ibu-ibu itu udah pasti tahu mengenai tentang cara mengusir kelabang. Sebenarnya cara lebih mudah itu bukanlah kabur barus dan menggunakan insektisida untuk mengusir kelabang, pakai baygon langsung mati ya. Itu lebih cepat seperti itu. Kalau misalkan kalian mau ngikutin cara-cara bagus ini, cara-cara ribet ya, ada kabur barus, menggunakan insektisida untuk mengusir kelabang, dan tidak ada lagi. Jadi menurut gua nih, mitos primbon Jawa ya, zaman dulu, menurut gua sih ya mungkin ada, karena kita kan nggak tahu, kita kembali kepada diri masing-masing. Masalah kelabang kayak gini ya kemungkinan benar gitu adanya. Jadi gua agak takut nih, soalnya di rumah gua sampai saat ini itu masih ada kelabang teman-teman. Kayak masih melayang gitu. Apa sih? Ketemuan. Kayak ada kelabang gitu yang lewat gitu kan, mau bunuh tuh kayak rasa ingin membunuh tuh ada. Ya udahlah, segitu aja mengenai tentang mitos primbon Jawa ya, mengenai kelabang. Jadi kalau misalnya ada kelabang, jangan dibunuh, kita ambil, kita pelihara. Mungkin itu adalah sosok saudara Anda yang udah meninggal, almarhum ataupun almarhumah. Oke, gue dari tim Eskadis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.